Dalam sejumlah kasus pelecehan hingga perundungan yang menjadi kabut kelam dalam dunia medis, dokter yang terbukti melakukan pelanggaran terancam sanksi profesi berat dari lembaga terkait. Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI menegaskan, surat tanda registrasi dan surat izin praktik dokter yang jadi tersangka akan dicabut seumur hidup. Dokter tersebut tidak lagi memiliki hak untuk berpraktik di Indonesia. Nah, kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya, gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat, maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga memberikan sanksi etik terberat berupa pencabutan keanggotaan secara permanen. Sanksi ini membuat dokter tidak lagi diakui sebagai anggota profesi dan tidak bisa memperpanjang izin praktik. Organisasi profesi spesialis seperti POGI menyatakan tidak akan mentoleransi pelanggaran etika dan akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melanggar. Proses sidang etik juga dilakukan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran untuk memutuskan sanksi yang layak. Di luar sanksi profesi, dokter yang menjadi tersangka juga akan menjalani proses hukum pidana. Mereka bisa dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sanksi profesi dan pidana ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas serta kehormatan profesi dokter di Indonesia. Namun, apakah sanksi saja cukup untuk menekan tingkat kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien, atau harus ada perubahan fundamental untuk bisa mengembalikan marwah para dokter? Ya, baik dok, berbicara mengenai sanksi. Tadi kita sudah lihat bersama apa saja sebetulnya jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelecehan seksual dan apakah ada sanksi yang bersifat permanen? Sanksi ini macam-macam ya, gitu ya. Kita harus lihat kasusnya satu persatu. Ya. Kalau kemudian ini menyangkut pelanggaran disiplin profesi, maka dianggap dokter ini sudah tidak kompeten lagi secara kualitas. Nah, sanksi yang bisa diberikan adalah melakukan pembekuan terhadap STR-nya, ya, atau pencabutan STR-nya, artinya selamanya dia tidak mendapat STR lagi. Dan STR ini adalah salah satu syarat untuk mereka mendapatkan surat izin praktek. Otomatis ketika kemudian mereka dicabut STR-nya, maka semua SIP-nya itu sudah tidak berlaku. Artinya dia sudah tidak bisa melakukan pelayanan lagi, gitu ya. Tetapi ketika kemudian mereka ternyata di dalamnya ada tindak pidana, maka tindak pidananya, sanksi pidananya tetap berjalan, gitu, dengan hukum pidana yang ada. Jadi ini kan berat sekali ya, seorang dokter, gitu, dia sudah nggak bisa praktek lagi, mereka juga harus, misalnya harus dipenjara atau apa gitu. Ini sanksinya luar biasa, gitu, menurut saya. Baik, berarti sanksi administratif dilakukan, kemudian dilakukan penyelidikan, jika ada sanksi pidana juga tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Kalau kita lihat dok, yang terjadi di Garut, yang terjadi di Bandung, kemudian di Malang, ini kan sudah sangat jelas dok pelanggarannya, termasuk sanksinya juga sudah jelas. Apakah ada prosedur lain yang harus dilalui?
Kalau pidananya udah jalan kan, kalau yang di Bandung sama yang di Garut ya. Kalau STR-nya itu sudah kita bekukan, yang di Hasan Sadikin sudah kita ini, dan kita langsung berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan untuk mencabut semua SIP-nya. Otomatis ya sudah selesai dan tinggal kita menunggu pidananya seperti apa. Kalau dari KKI tentu sampai sebatas itu yang kita kewenangan kita. Baik, berarti bisa dibilang kalau dari KKI sendiri wewenangnya adalah tidak menerbitkan STR ya, sehingga tidak bisa keluar dari SIP-nya, tidak bisa praktek. Apakah ada contoh dok di kasus-kasus sebelumnya ini KKI ini pernah memberikan sanksi kepada dokter yang bermasalah dan ini sudah terjadi secara permanen? Sudah banyak ya, cuman nggak viral aja gitu ya. Misalnya dokter, contohnya ya, ada dokter dilaporkan oleh pasien karena kemudian pasien tidak mendapatkan inform consent yang baik, ya ternyata kemudian meninggal misalnya, dia nggak terima, kemudian dia lakukan gugatan, terus begitu kita cek ternyata SOP-nya itu tidak dilakukan. Jadi gini, kalau dokter itu mengerjakan pasien kan atau merawat pasien kan belum tentu pasien itu sehat ya. Betul. Pasien itu bisa sehat, bisa meninggal, tergantung kondisinya. Tetapi selama dokter itu melakukannya sesuai dengan SOP, maka dokter itu akan terlepas dari sanksi gitu ya. Tapi ketika kita meriksa, ada laporan meriksa ternyata ada SOP yang dilewati, maka dia akan kena sanksi. Ada beberapa yang kita sanksi, misalnya mereka kita bekukan 6 bulan STR-nya gitu. Itu tergantung berapa berat kasus pelanggaran yang dilakukan. Disiplin yang dilakukan. Seperti itu. Baik, pelanggaran apa dok yang paling banyak dilaporkan sejauh ini? Sejauh ini sih yang banyak dilakukan biasanya adalah pasien merasa tidak puas karena itu tadi tidak diberikan penjelasan. Mereka tidak terima kenapa kemudian keluarganya meninggal, seperti itu. Baik, kemudian apakah ada reformasi kebijakan nanti ke depannya sehingga kode etik ataupun prosedur di KKI ini pasca maraknya kasus pelecehan seksual oleh dokter akhir-akhir ini akan dilakukan? Kita sekarang sedang meningkatkan lagi pembinaan dan pengawasan, karena itu menjadi salah satu tugasnya Konsil ya, Konsil Kesehatan Indonesia. Bagaimana tugas kami sebagai pembinaan dan pengawasan ini bisa berjalan. Kita akan melakukan sosialisasi kembali ya, tentunya kepada para dokter, kepada seluruh tenaga kesehatan, karena Konsil ini bukan cuma dokter aja, seluruh tenaga kesehatan. Pentingnya para tenaga kesehatan ini mengikuti SOP atau compliance dengan disiplin profesi. Kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan Fasyankes untuk memastikan bahwa mutu pelayanan kesehatan ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kita berharap adanya perhimpunan, organisasi ini kita bisa bekerja sama juga gitu ya, sehingga kalau yang ngawasinnya banyak gitu ya, tentunya akan lebih bagus kan. Betul. Nanti yang menindaklanjuti tentu sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Semakin banyak, bahkan masyarakat sendiri bisa saling mengawasi. Kalau melihat ini kok keluarga saya gini, ya bisa gitu, nggak ada masalah seperti itu. Baik, sejauh ini kendala apa dok yang paling berat untuk dilakukan dalam melakukan pengawasan? Sebenarnya selama ini mungkin koordinasi ya yang kurang gitu ya, dan ya koordinasi lintas pemangku kepentingan ini kan, seperti contohnya gimana nanti ke depannya kita berharap kolegium ini bisa kemudian masuk ke rumah sakit untuk mengawal sejak awal proses pendidikan, bukan di ujung udah uji kompetensi gitu, sehingga kita udah tahu ini sebenarnya mampu apa enggak, bukan hanya sekedar ujian terakhir gitu ya. Nah, karena kalau prosesnya saja dilewati sudah tidak benar, tentu hasil yang keluar dikhawatirkan menjadi dokter-dokter yang tidak mempunyai integritas yang baik. Maka ini juga nantinya kita akan melihat kembali standar kompetensi yang akan kita buat untuk terus meningkatkan kualitas dari pelayanan para tenaga kesehatan ini. Baik dok, kemudian bagaimana ini KKI dapat melakukan pengawasan yang berkelanjutan sehingga nantinya para pelaku ini tidak dapat melakukan praktik kembali? Karena kalau tadi kita lihat yang Undip seperti itu dok ya, ini STR bahkan terbit sehingga KKI harus berkoordinasi kembali sehingga STR kembali cabut agar SIP tidak terbit.
Bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau Undip itu bukan STR-nya terbit, STR yang dia punya itu kemudian belum disampaikan, kan KKI kan belum tahu kasusnya itu, sehingga kita belum melakukan tindakan, kita masih menunggu investigasi. Tapi sudah mengikuti uji kompetensi saat itu ya? Nah pada saat ini mereka sedang berproses, tiba-tiba anak ini mengikuti uji kompetensi gitu loh. Nah kita belum mendapatkan laporan lengkap. Jadi begitu kemudian ada kasus ini, kita minta laporan lengkap dari inspektorat di Kementerian Kesehatan. Nah kita ambil langkah langsung, kita membekukan STR-nya. Baik, ada salah satu hal juga yang disampaikan oleh Menkes beberapa hari yang lalu bahwa pendistribusian peserta didik PPDS ini tidak merata di Indonesia. Langkah apa yang kemudian akan dilakukan, Dok? Kalau kita lihat ya, di daerah-daerah itu jumlah dokter spesialis itu sangat minim gitu ya. Apalagi sekarang maraknya rumah sakit swasta yang memberikan banyak kesempatan untuk dokter-dokter spesialis di ibu-ibu kota gitu kan. Tetapi kan pelayanannya kan harus merata ke seluruh daerah. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah punya dulu program namanya beasiswa. Jadi anak-anak direkrut beasiswa, tapi kamu bikin perjanjian ya, begitu selesai nanti 2 tahun ditaruh di daerah-daerah yang kosong yang dibutuhkan. Tapi kalau ini anak Jakarta, anak ibu kota, oh oke, dia mau gitu ya. Tapi 2 tahun saya balik lagi gitu, karena itu bukan daerah saya, ya kan? Atau bahkan banyak yang lari. Jadi kita nyariin mana, kita akhirnya minta didenda, dia mesti balikin gitu ya. Nah seperti itu. Malah jemput bola, Dok ya? Iya, terus itu kan susah sekali gitu ya. Nah akhirnya kita waktu itu berpikir, oh memang harusnya kita harus merekrut dari daerah itu. Karena kalau anak-anak dokter-dokter yang ada di daerah itu kemudian disekolahkan spesialis, dibalikan ke sana, dia juga males lah kalau misalnya orang Papua tuh suruh ke Jakarta gitu kan. Ya kalau bisa dia di daerah situ, keluarga di situ, dia pasti akan retensinya akan lebih baik. Nah itulah kemudian Kementerian Kesehatan membuka program baru untuk spesialis hospital based namanya ya. Banyak di daerah ini anak-anak yang mau sekolah spesialis tapi nggak punya uang juga. Karena sekolah spesialis itu mahal gitu ya. Nah begitu diadu, mereka ngambil beasiswa, mereka kalah lagi sama anak Jakarta gitu loh. Jadi akhirnya sekarang enggak, kita merekrut memang anak daerah, tetapi standarnya tetap memenuhi standar yang harus standar nasional yang di ini, tapi tidak dilombakan dengan anak Jakarta gitu ya. Tetapi dia harus mencapai standarnya yang sebagai PPDS. Kemudian nanti mereka diberikan, mereka tidak berbayar gitu, bahkan mereka diberikan jasa setiap bulan terhadap jasa mereka bekerja. Pada saat nanti mereka selesai, maka mereka akan dikembalikan lagi ke daerah itu, dan kita berharap itu retensinya akan lebih baik, dan dokter-dokter yang dipilihnya juga disesuaikan. Misalnya di daerah sini belum ada spesialis bedah, maka kita utamakan yang bedah yang kita rekrut. Di situ kita ngelihat peta, karena Kementerian Kesehatan itu udah punya peta di mana daerah-daerah yang kosong. Spesialis apa yang kosong di daerah A, daerah B begitu, Dok ya? Bayangin ada satu daerah tuh punya dokter bedah tapi nggak punya anestesi. Nah, kan nggak bisa juga kerja. Ada punya anestesi, nggak ada dokter bedah. Iya gitu. Nah itu, jadi itu yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Nah ternyata kita pas merekrut itu yang ini batch pertama, bagus-bagus, banyak yang pinter, dan mereka sampai terharu lah, mereka punya kesempatan untuk bisa menjadi. Jadi bisa dikatakan kebijakan tersebut berhasil, Dok ya? Iya, iya, sangat bagus. Dan untuk akreditasinya juga kita menggunakan akreditasi dari US ya, supaya jangan dianggap bahwa ini standarnya lebih rendah, enggak gitu. Baik, Dok, pertanyaan terakhir, apa kemudian langkah yang akan diambil KKI untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter? Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat ya, setiap kali bahwa dokter yang baik itu lebih banyak daripada oknum. Ini kan oknum ya, gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa ini masih banyak dokter. Bahkan ada dokter ya yang Mas Reza ya, yang nggak mau dibayar, yang dia keliling dari satu pulau ke satu pulau, dia nggak mau dibayar gitu. Itu juga banyak. Jadi banyak yang dokter yang baik. Nah, tetapi tentunya kita sebagai masyarakat harus terus memberikan pengawasan kepada pelayanan yang diberikan, sehingga kalau ada oknum-oknum gini kita cepat bisa laporkan, sehingga bisa tidak banyak korban yang kemudian menjadi korban oknum ini. Tetapi percayalah masyarakat harus percaya bahwa dokter yang baik itu jauh lebih banyak gitu. Baik, berarti masih banyak
dokter yang di jalan yang lurus, membantu masyarakat, dan kemudian juga KKI dan juga Kementerian Kesehatan tidak tinggal diam karena akan kedepannya melakukan pengawasan yang lebih agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Terima kasih Dr. Gigi Arianti Anaya, Ketua Konsul Kesehatan Indonesia. Terima kasih banyak. Ya, makasih Mas Reza. Terima kasih, selamat malam Dok. Dan pemirsa, kita harus percaya bahwa setiap luka akan berangsur sirna. Sudah seharusnya dunia kedokteran ini menyembuhkan, bukan menumbuhkan luka. Karena harapan lewat perawatan adalah hak semua jiwa. Terima kasih sekali lagi Dr. Gigi Arianti Anaya, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, saya Reza Siregar pamit. Terima kasih dan sampai jumpa dalam One on One episode selanjutnya.